sebelum zaman agraris berakhir, sudah muncul riok-rayak perlawanan terhadap dominasi agama dan pemerintahan monarki absolut. Dominasi agama ada di tangan para pemuka agama, sedangkan dominasi pemerintahan monarki ada di tangan para raja. Pada abad ke-14, terdapat sebagian kecil dari masyarakat yang berani menentang dominasi agama dan raja dengan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai antitesa terhadap dogma dan doktrin agama. Ini berlangsung dari abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi. Bangkitnya ilmu pengetahuan menggerakkan orang untuk melakukan riset dan inovasi. Berbagai penemuan bermunculan pada kurun waktu itu, seiring kenaikan drastis populasi manusia dan menurunnya jumlah luasan lahan pertanian, serta tumbuhnya pabrik-pabrik di berbagai kota besar, terutama di Eropa dan Asia. Lalu pada abad ke-18, James Watt pertama kali membuat mesin uap yang menandakan awal zaman industri. Jika produk zaman agraris adalah agama dan sistem kerajaan, sebagaimana yang dipaparkan pada video sebelumnya, maka pada zaman industri ini, produk peradabannya adalah paham atau isme yang berorientasi pada materi, dan produk lainnya adalah negara. Berbagai paham atau isme yang muncul pada zaman industri ini, antara lain kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, fasisme, dan ultranasionalisme. Dari berbagai isme ini, ada yang berorientasi pada penguasaan ruang geospasial untuk hidup yang dilakukan oleh sebuah bangsa ataupun ras yang dikenal sebagai nasionalisme. Lalu ada yang berorientasi pada pemerataan pembagian kebutuhan dasar rakyat oleh pemerintah dan negara, yang ini dikenal dengan komunisme dan sosialisme. Lalu ada yang berorientasi pada penggerakan modal dan aset untuk distribusi kekayaan privat dan kebutuhan hidup untuk orang banyak, di mana ini kita kenal sebagai kapitalisme. Dan ada juga yang membungkus penguasaan materi oleh pemerintah dan orang-orang kaya dengan menggunakan bungkus dogma dan doktrin, di mana ini kita kenal dengan kapitalisme feodalisme. Berbagai isme, itulah yang kemudian menjadi dasar bentuk tatanan negara dan masyarakat. Di berbagai belahan dunia, sistem kerajaan monarki absolut pada zaman industri memang sudah tidak ada lagi. Banyak dari kerajaan yang ada tidak lagi menjadikan raja sebagai penguasa segalanya, melainkan hanya sebagai simbol saja. Produk isme-isme yang dihasilkan pada zaman industri sangat mempengaruhi. Bahkan, ada juga yang merubah isi paham agama yang dihasilkan di zaman agraris. Zaman industri juga menghasilkan apa yang kita kenal dengan negara, ya negara yang ada sekarang ini, seolah menggantikan sistem kerajaan pemerintahan monarki yang ada selama zaman agraris. Negara di berbagai belahan dunia pada zaman industri umumnya berbentuk republik yang berdasarkan konstitusi. Meskipun ideologi yang dianutnya beraneka ragam sesuai paham atau isme yang dianut oleh masyarakat negara itu dalam membentuk tatanan sosial dan politiknya. Pada zaman industri, hubungan negara dengan isme adalah pembentuk utama wajah peradaban manusia.